Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi ajmain. Puji berkahadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat dan salam ala juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kita dari jalan kegelapan jahiliyah menuju jalan kebenaran yaitu jalan Islam. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru ya, saya sengaja mengundang kalian semuanya untuk memberikan masukan dan komentar dari presentasi dari kegiatan yang akan saya sampaikan di forum komunitas belajar ini atau ngobrol visualitas. Materi yang akan saya presentasikan itu adalah tentang kegiatan pembelajaran olahraga tradisional di mana di situ ada numerasi. Mengapa saya mengambil tentang numerasi? Karena latar belakang bahwa rapor pendidikan kita itu pada awal-awal semester kemarin itu banyak yang berwarna merah. Sehingga saya sebagai guru PJOK berinisiatif memasukkan pembelajaran yang sifatnya ini untuk memberi variasi pada numerasi. Jadi olahraga tidak hanya tentang kegiatan gerak saja, tapi juga bisa diberikan tambahan-tambahan seperti numerasi. Mungkin paparan saya dari awal di PPC bisa disampaikan saya dari latar belakang ini. Latar belakang berdasarkan di mana sekolah dermatologi hasil dari rapor pendidikan terindikasi banyak yang berwarna merah, sehingga dengan kondisi tersebut harus segera diperbaiki dan ditingkatkan agar bisa kembali lebih baik lagi ke depannya. Karena kalau kita berwarna merah, otomatis di sana di rapor pendidikan itu kita akan mengalami banyak kendala, sehingga itu yang menginspirasi dari latar belakang kegiatan ini. Kemudian next, tujuan dari program ini adalah satu, untuk mengenalkan pembelajaran olahraga tradisional Inggris, di mana banyak olahraga tradisional yang sekarang kurang istilahnya diminati siswa, dan mereka juga tidak tahu apa itu olahraga tradisional yang banyak disebarkan oleh seluruh kita. Yang kedua, memperbaiki pemetaan rapor pendidikan. Tadi yang sudah saya jelaskan, di mana nilai numerasi cenderung rendah. Yang ketiga, terakhir, mengedukasi peserta didik bahwa pembelajaran PJOK itu bisa lintas mapel. Jadi olahraga itu tidak perlu olahraga gerak saja atau permainan saja, tapi bisa lintas mapel. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan guru matematika atau bernyanyi, guru seni, atau olahraga sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi lintas mapel dengan guru agama. Seperti itu. Itu variasinya di sana. Lanjut, capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tahun. Kondisi peserta didik ini yang banyak belum mengenal olahraga tradisional ini diadakannya sosialisasi. Dua, perkembangan zaman di era digital sehingga adanya suatu gerakan untuk mengurangi kecanduan gadget yaitu HP pada peserta didik. Yang ketiga, terakhir, pembelajaran olahraga tradisional ini disisipi permainan kuis numerasi berupa penghitungan angka, jadi membuat suasana jadi lebih menarik. Itu capai langkah-langkah. Yang selanjutnya, struktur program dan mitra adalah komunitas. Kegiatan ini dikomunikasikan sehingga wajib diikuti semua peserta didik. Jadi dilakukan untuk semua peserta didik jenjang dari fase A, B, dan C. Peserta pada kelas 2 semua laki-laki. Ini yang saya praktekkan pada kelas 2, jadi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, dilaksanakan selama 1 bulan kemarin, jadi bulan November. Yang keempat, bekerjasama dengan guru kelas untuk mengkondisikan peserta didik. Lanjut, next. Apa saja yang diikuti kelas? Dari kelas 2 berjumlah 15 anak. Jadi karena kelas 2 itu sedikit sekali ya,
kita lakukan pembelajaran yang sifatnya banyak permainan, sehingga mereka cenderung lebih senang atau bahagia. Yang terakhir, rencana evaluasi. Evaluasi dilakukan bersama komponen sekolah oleh kepala sekolah, guru kelas, dan peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi dan refleksi berupa wawancara atau survei. Next, tantangan dan hambatan ini ya. Tantangan dan hambatan ini bisa kita pecahkan selama kita bisa berusaha dan bersama-sama bekerja sama secara optimal antara guru, peserta didik, kepala sekolah dan komite sekolah. Jadi problem dari sekolah misalnya kurangnya sarana prasarana, maka kita sebagai pembelajar, sebagai guru harus bisa berinisiatif bagaimana agar memecahkan suatu problem yang kita hadapi bersama-sama. Jadi ada slogan bersama kita bisa, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu guru ya. Lanjut. Penutup. Ya, ini penutup saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru SD Nonocowo 2 yang telah meluangkan waktu menghadiri presentasi saya dalam acara presentasi PKB PJOK. Mungkin dari presentasi hari ini ada pertanyaan atau masukan dengan adanya PKB mohon sedikit mungkin arahan atau masukan oleh Bapak Ibu guru. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Pak Lutfi. Seperti yang panjenengan paparkan tadi, bahwasanya anak-anak cenderung kecanduan gadget dan belum mengetahui beberapa permainan tradisional. Kemudian langkah apa yang Pak Yusuf lakukan untuk, kan setiap permainan tradisional ada rulesnya, ada peraturannya. Bagaimana cara mengenalkan itu ke anak-anak? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa oleh Pak Lutfi sebagai wali kelas 6. Nah, begini Pak, memang dari kondisi banyaknya anak-anak yang kecanduan gadget itu kita tidak lepas, karena zaman seperti ini itu semua memakai HP dan gadget. Dan mengurangi penggunaan itu yang harus kita lakukan dengan bagaimana ya, dengan variasi, mengenalkan dulu, sosialisasi. Oh ini loh olahraga yang bikin kalian itu bisa banyak gerak, karena orang kalau malas gerak itu cenderung akan banyak penyakit, cenderung akan datang. Kemudian malas belajar karena sudah kecanduan itu, maka semangat belajar anak itu akan berkurang. Nah, dengan adanya permainan-permainan yang sifatnya gerak seperti lompat tali, engkle, gobak sodor, kemudian bola beracun, ini saya kenalkan mulai sejak dulu agar mereka itu bisa banyak gerak dan kegiatan-kegiatannya bersifat gembira, seperti itu. Ada yang lain mungkin? Kalau nggak ada mungkin bisa saya dari Pak Sudin, hasil notulen bisa dibacakan. Hasil notulen presentasi pembelajaran permainan tradisional engkle dan numerasi oleh Bapak Yusuf Riono SPD. Yang pertama, pembelajaran permainan tradisional berbasis numerasi bisa dikembangkan di sekolah untuk menunjang rapot pendidikan sekolah, terutama di SDN Negeri Wonocowo 2. Tujuannya yang pertama adalah mengenalkan permainan tradisional engkle kepada peserta didik, dan yang kedua adalah untuk memetakan dan meningkatkan rapot pendidikan sekolah. Capaiannya yang diharapkan agar ada sosialisasi mengurangi kecanduan gadget dengan cara mengenalkan permainan-permainan tradisional. Yang kedua, bisa permainan tradisional berkolaborasi dengan mapel-mapel lain seperti matematika, agama, bahkan pembelajaran yang lain. Dan yang
capaian yang terakhir adalah bisa diselingi kuis untuk meningkatkan minat anak-anak, karena sekarang eranya pembelajaran berbasis game edukasi seperti itu. Kemudian secara struktur permainan ini bisa diikuti oleh seluruh jenjang kelas dan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Selanjutnya, pembelajaran berbasis permainan ini bisa juga diselingi dengan berbagai kegiatan juga, seperti berdoa untuk meningkatkan ke profil yang pertama, profil Pancasila yang pertama tadi. Kemudian ada evaluasi dapat ditindaklanjuti seperti pemberian saran atau masukan itu tadi. Tantangannya butuh kolaborasi bersama untuk mensukseskan pembelajaran tersebut antara guru PJOK yang kali ini adalah Bapak Yusuf Priyono, nanti bisa disesuaikan dengan guru-guru yang lain atau teman-teman yang lain. Sendirian tanpa berkasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi notulen yang dibacakan oleh Bapak Ijibin SAG selaku notulen pada presentasi rapat pada pagi hari. Untuk menutup waktu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Jawab tuh